Against the Gods Bab 2195, Petunjuk Jiwa Iblis. Dua sidik jari saling tumpang tindih di atas gulungan bambu, seolah mengikat takdir kedua individu ini dengan erat. Niat pedang yang tajam mengalir melalui bambu menyatu dengan aura mereka, berubah menjadi pancaran putih samar yang menyelimuti kontrak pernikahan. Namun pancaran itu tidak memiliki hawa dingin yang khas dari aura seperti bulan milik pendekar pedang abadi, melainkan menyebarkan kehangatan lembut ke seluruh ruang sekitarnya. Yang mengikat perjanjian pernikahan ini bukan hanya sekadar energi pedangnya, tetapi juga hati pedang dan jiwa pedangnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan atau merusaknya. Ia memandang mereka berdua dan berbisik, langit ada di atas dan bumi ada di bawah, penenun mimpi di sebelah kiri, penghancur surga di sebelah kanan, seorang ayah di samping, seorang ibu mengawasi dari langit. Kontrak pernikahan telah selesai. Kalian hanya perlu melakukan upacara sujud, dan kalian akan menjadi suami istri yang sah. Pikiran Hua Caili tidak pernah bisa disembunyikan dari Hua Qinying. Adegan ini, yang tampak sangat terburu-buru dan tidak masuk akal bagi Hua Fusen, jelas merupakan sesuatu yang telah lama ia pahami dan persiapkan. Ya, Hua Caili menjawab dengan tegas. Putri ilahi penghancur surga ini, yang telah membuat seluruh abis tercengang, saat ini sepenuhnya adalah seorang gadis muda yang dipenuhi kegembiraan karena keinginan hatinya telah terpenuhi. Ia berbalik menghadap Yun Ce, dengan lembut meletakkan tangannya di telapak tangannya. Beberapa helai rambutnya tertiup angin dan menempel di pipinya yang seputih giok. Mata indahnya tampak seperti baru saja mencairkan es dan salju, berkilauan seperti cahaya bintang. Dan dengan harapan akan keabadian, tidak akan pernah terpisah dari orang yang berada dalam tatapannya. Bibir Yun Ce sedikit berkedut, lalu senyum perlahan menyebar, seperti galaksi yang menyingsing di saat fajar. Saat senyumnya mekar sepenuhnya, semua kegelapan dan kesuraman yang mendalam memudar dari matanya, hanya menyisakan pantulan gadis muda itu. Setidaknya untuk saat ini, setidaknya untuk hari ini. Tatapan mereka bertemu, dan di dunia mereka, tidak ada apapun selain satu sama lain. Tanpa memerlukan bimbingan eksternal apapun, mereka saling mencondongkan tubuh dan membungkuk perlahan. Sujud pertama kepada langit dan bumi sebagai saksi. Sujud kedua kepada para tetua di sisi mereka. Sujud ketiga kepada satu sama lain, sebuah sumpah untuk tetap bersama seumur hidup. Saat mereka menegakkan tubuh, tatapan mereka bertemu lagi, dan dunia mereka masing-masing kini dipenuhi dengan cahaya cemerlang satu sama lain. Angin berhembus melalui ujung-ujung bambu dengan suara gemerisik, seolah-olah langit dan bumi sedang merayakan bersama, dan tanaman serta pepohonan dipenuhi kasih sayang. Perselisihan dan penyesalan sebelumnya perlahan-lahan lenyap dalam suasana hangat dan penuh kasih sayang ini. Dengan demikian, upacara telah selesai. Suara Hua Qinying terdengar lebih lembut dari sebelumnya, mulai saat ini, kalian berdua adalah suami istri yang sah. Selama kalian tidak keberatan, tidak seorang pun di dunia ini yang akan pernah lagi menghalangi atau memutuskan ikatan kalian sebagai suami istri. Hua Fusen menghela napas pelan yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Dia tidak berbicara lagi, meletakkan tangan yang tadi dengan lembut mengelus kepala putrinya ke belakang punggungnya dan berbalik. Saat ia berbalik, lengan bajunya menggerakkan angin sepoi-sepoi, menerbangkan beberapa helai daun bambu yang gugur sebelum kembali jatuh, seperti desahan tanpa suara, desahan yang tak ingin dilihat siapapun, apalagi ditafsirkan. Putri kesayangannya, harta paling berharga dalam hidupnya, Dewi yang sangat cantik, menyelesaikan peristiwa besar dalam hidupnya begitu tiba-tiba dan begitu mudah. Tidak ada pertunjukan megah dan perayaan universal yang telah ia bayangkan. Sebaliknya, itu begitu kasar sehingga bahkan seorang wanita biasa pun tidak tahan. Namun, dia begitu berseri-seri. Niat pedang yang mengalir melalui tubuhnya tampak menarik kegembiraan, setiap embusan napasnya tampak bercahaya. Itu benar-benar sebuah kebahagiaan yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Hua Fusen memejamkan matanya dan tersenyum tipis. Ini pun tidak masalah. Hanya saja. Mulai saat itu, hidupnya terikat erat dengan pria lain, dan dia akan menghabiskan hari dan malamnya bersamanya, berbagi pegunungan dan sungai. Dan dia. Setiap langkah yang diambilnya sejak saat itu diam-diam menjauhkan dirinya dari kehidupan putrinya. Meng Kongchan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, semuanya tak terucapkan. Di tengah bayangan bambu yang beraneka ragam, Hua Caili dan Yun Ce saling berhadapan dengan penuh kasih sayang. Untuk waktu yang lama, tidak ada kata yang terucap, seolah semua kerinduan, harapan, ketekunan, dan kegembiraan mereka menyatu dalam tatapan ini yang tak dapat menampung apapun selain itu. Tiba-tiba, hidung Hua Caili terasa sedikit perih, dan air mata menggenang di matanya, namun senyum yang lebih cerah mekar di wajahnya. Bibirnya bergerak sedikit, dan di bawah tatapan Yun Ce, dia dengan lembut mengucapkan gelar yang telah dia latih berkali-kali dalam hatinya. Suamiku. Suara gadis itu selembut bulu yang menyentuh hati, disertai isak tangis yang samar. Dua kata itu diucapkan perlahan dan lembut, seperti bisikan penuh kasih sayang, seperti sumpah yang halus, menyembunyikan semua ketulusan dan kegembiraan gadis itu, obsesi seumur hidupnya, dan harapannya untuk masa depan mereka bersama. Pipinya yang seputih giok memerah dengan rona merah muda samar yang menyebar hingga ke telinganya, seperti warna fajar, memiliki kemurnian surgawi seorang putri ilahi dan rasa malu seorang gadis muda, kecantikan yang membuat orang tak mungkin mengalihkan pandangan. Tenggorokan Yun Ce sedikit bergetar, seolah-olah ia ingin mengucapkan 1000 kata, tetapi pada akhirnya, kata-kata itu hanya berubah menjadi senyum lembut. Ia melangkah maju, dahinya dengan lembut menyentuh dahi Caili, napas mereka bercampur, suara mereka rendah dan lembut, seperti kata-kata cinta, seperti sumpah, dan seperti gumaman pada dirinya sendiri, Caili, aku. Betapa beruntungnya aku memilikimu sebagai istriku.
Hua Caili memejamkan matanya dan perlahan menghirup aroma pria yang kini menjadi miliknya seorang dan selamanya, bisa menikahi suamiku adalah keberuntunganku yang lebih besar lagi. Meng Kongchan setengah menoleh, lengannya menyenggol Hua Fusen, mau minum-minum. Ayo pergi. Hua Fusen langsung menjawab dan melangkah pergi. Kata singkat itu terdengar sedikit serak. Meng Kongchan berbalik untuk menyapa Hua Qinying, tetapi mendapati bahwa sosok hijau itu telah pergi tanpa kabar. Bayangan bambu bergoyang, angin bertiup lembut, dan di ruang ini, hanya tersisa dua orang yang masih berpegangan erat satu sama lain. Suamiku. Suamiku. Ada apa? Tidak ada. Dia menyandarkan kepalanya ke dada pria itu dan berkata dengan suara lembut, aku hanya ingin memanggilmu begitu. Yun Ce tersenyum dan mengeratkan cengkeraman di lengannya, memegang gadis yang berlari ke arahnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tidak, kontrak pernikahan telah disepakati, dan upacara pernikahan telah selesai. Saat ini, dia adalah istrinya dalam arti yang sebenarnya. Kita sudah menjadi suami istri, dan punya waktu yang tak terbatas untuk saling menemani dan memanggil. Aku hanya khawatir setelah beberapa dekade atau abad, kamu akan bosan mengatakannya. Aku tidak akan. Suara lembut Hua Caili terdengar sangat tegas, kata, suami, bukan hanya panggilan untukmu, tetapi juga pengingat. Setiap kali aku mengucapkannya, itu memberitahuku bahwa kamu sudah menjadi suamiku, dan aku sangat bahagia setiap kali. Aku tidak akan pernah bosan dengan itu seumur hidupku. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya, perasaan mati rasa dan gemetar yang tak terlukiskan perlahan meluap dari lubuk jiwanya ke permukaan tubuhnya. Pada saat itu, gadis dalam pelukannya bergerak. Kemudian, ia merasakan pinggangnya mengencang. Tanpa sadar ia menunduk dan mendapati bahwa sebuah selempang berwarna putih giok telah diikatkan di pinggangnya oleh Hua Caili. Ini. Dia menggenggam tangan Hua Caili yang seputih salju dan juga menyentuh selempang di antara jari-jarinya. Mata Hua Caili melengkung seperti bulan sabit, ujung jarinya dengan lembut menggenggam jari-jari suaminya. Sejak aku menjadi istri suamiku, tentu saja aku harus mengurus pakaian dan kehidupan sehari-hari suamiku. Ini adalah selempang yang kubuat sendiri untukmu beberapa hari yang lalu. Ini. Pertama kalinya. Mungkin tidak begitu indah, tapi suamiku tidak boleh tidak menyukainya. Pikirannya sederhana dan jelas. Ketika suaminya mengikatkan selempang yang ia tenun sendiri di pinggangnya, itu berarti ia mengikat tubuh dan jiwa suaminya dengan erat kepadanya. Sejak saat itu, dengan setiap langkah yang diambilnya, selempang di pinggangnya, yang terbuat dari hatinya, akan dengan lembut menarik pinggangnya, seolah-olah dengan lembut menarik ujung pakaiannya untuknya setiap saat. Napas pedang mengalir di dalam ikat pinggang itu. Jelas bahwa Hua Caili telah menggunakan niat pedangnya untuk membimbing sutra giok itu dan menenunnya sedikit demi sedikit. Apakah itu indah atau tidak sama sekali tidak penting, karena setiap helai benang dan setiap garis di dalamnya adalah hati gadis itu yang paling murni dan tanpa celah. Yun Ce tersenyum dan berkata, selempang yang ditenun sendiri oleh Caili adalah harta karun yang unik di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Sepertinya ada beberapa kata yang disulam di atasnya. Kamu tidak boleh melihatnya sekarang. Di tengah tangisan Hua Caili yang agak malu-malu dan gugup, Yun Ce telah mengambil dan membuka selempang itu. Kata-kata yang diam-diam disembunyikan gadis itu di dalamnya tampak di hadapan Yun Ce. Lukisan itu menyimpan kasih sayang, menatap awan yang luas. Hatiku dipenuhi kerinduan, mendambakan kekasihku di awan. Lukisan itu menarik mimpi-mimpi duniawi, terikat pada cahaya awan tahun demi tahun. Di lautan berkabut, kesengsaraan cinta lukisan tak berkesudahan, hati berdetak lembut mencintai awan. Di tanah suci, air mata menodai lukisan, sukacita bersama awan, dukacita bersama awan. Melukis janji tiga kehidupan, berbagi alam awan dalam hidup dan mati. Semua perasaan terdalam di dunia ini terlukis dalam lukisanku. Aku takkan pernah mengkhianatimu, kekasihku Yun. Setiap kata menyentuh matanya dan menyentuh di hatinya, menyebabkan penglihatan Yun Ce sedikit kabur. Hanya dalam beberapa lusin karakter, setiap baris berbicara tentang lukisan Caili, dan setiap baris merindukan awan Yun. Hua Caili mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya, suaranya terdengar malu-malu, awalnya aku ingin suamiku menemukannya secara tidak sengaja. Hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak. Dia mengikat kembali ikat pinggang itu di pinggangnya dan mengencangkannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menutupi punggung tangan Hua Caili dengan lembut dan mengusap wajahnya yang merah muda dan halus dengan tangannya yang seputih salju, jadi Cailiku ternyata tahu cara menulis puisi cinta secara diam-diam. Cahaya pagi yang redup seketika berubah menjadi rona senja yang berkilauan tak berujung. Ia tampak memikirkan sesuatu, dan rasa malunya berubah menjadi senyum nakal, semua ini. Aku pelajari dari suami. Belajar dariku. Yun Ce terkejut. Alis Hua Caili melengkung dan terangkat. Dia menggulung lengan kirinya dan melepas selempang hitam yang biasanya dia kenakan di lengan kirinya. Yun Ce langsung mengenalinya. Itu adalah selempang hitam yang ditinggalkannya setelah melarikan diri dari Hua Caili ketika mereka bertemu di lautan berkabut, dengan tujuan membuatnya menyerah. Di atasnya terdapat kata-kata yang telah ia ukir dengan energi mendalam cahaya. Bertemu saja sudah merupakan keberuntungan terbaik. Mengapa membiarkan rasa rindu membara di tahun-tahun yang tersisa? Kali ini giliran Yun Ce yang wajahnya memerah, dan ekspresinya tampak malu-malu, ini. Kamu masih menyimpannya. Hua Caili mundur sedikit, seolah takut dia akan tiba-tiba mengambilnya. Dia melilitkan kembali selempang itu di lengannya dan tersenyum tanpa henti, ini adalah hadiah pertama yang diberikan suamiku, jadi tentu saja aku akan menyimpannya dengan hati-hati. Di masa depan, jika suamiku membuatku marah, aku akan mengeluarkannya dan membacakan kata-kata di atasnya kepada suamiku. Dan kepada anak-anak kita di masa depan, hehehe.
Yun Che mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya, aku berjanji, di masa depan, aku tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membuat Cai Liku marah lagi. Tawa lembut gadis itu bergema di seluruh hutan bambu, jernih dan merdu, dan terbawa jauh oleh angin sepoi-sepoi. Hua Fusen meneguk anggur cangkir demi cangkir. Ia sama sekali tidak berusaha menahan mabuknya, hingga wajahnya memerah dan matanya yang suci berkabut. Tekanan ilahi di sekitarnya perlahan menghilang, kehilangan keagungannya yang biasa dan digantikan oleh kesedihan dan kerapuhan seorang ayah biasa. Meng Kongchan tidak berusaha menghiburnya. Sebaliknya, ia minum bersamanya cangkir demi cangkir, aku tahu tidak akan semudah itu bagimu untuk menerima dan melepaskan. Hua Fusen menggelengkan kepalanya dan menatap Meng Kongchan, sebaliknya, kamu sangat tenang. Lagi pula, nama yang tertulis di surat nikah itu bukanlah Meng Jianyuan, melainkan Yun Che. Kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ini sangat tidak seperti dirimu. Meng Kongchan tersenyum tipis, jika ini terjadi 100 tahun yang lalu, aku tidak akan mengizinkannya apapun alasannya. Tapi, aku telah kalah, dan aku telah patah hati selama seabad penuh. Dia mengisi kembali anggur untuk Hua Fusen. Mimpi buruk itu telah hilang, tetapi luka jiwa tetap ada. Bahwa Yuaner dapat kembali dengan selamat adalah sesuatu yang sudah membuatku sangat bersyukur kepada Tuhan. Adapun sisanya. Selama dia adalah Yuaner, apa bedanya dia ingin dipanggil apa? Lagi pula. Senyumnya tidak menunjukkan sedikit pun keengganan atau kepahitan, hanya rasa syukur dan kegembiraan yang mendalam, pertumbuhan dan pencapaian Yuaner benar-benar kejutan yang tak pernah berani kuharapkan bahkan dalam mimpiku. Semua itu dianugerahkan oleh gurunya dan diraihnya sendiri. Orang yang bertemu Cai Li dan jatuh cinta adalah Yun Che, bukan Meng Jianyuan. Oleh karena itu, apa salahnya menulis nama Yun Che pada kontrak pernikahan? Hua Fusen menatap Meng Kongchan cukup lama, lalu mengambil cangkir anggurnya dan membenturkannya dengan keras ke cangkir Meng Kongchan. Saudara Meng, ucapanmu tepat. Kita berdua menderita kehilangan, namun aku dipenuhi dengan untung dan rugi, ragu-ragu dan terlalu berhati-hati, takut tragedi serupa akan terulang. Dalam hal ini, aku malu karena lebih rendah darimu. Meng Kongchan membenturkan cangkir bersamanya. Ia ingin mengatakan bahwa Hua Fusen tidak perlu menyangkal dirinya sendiri, karena kehilangan dan mendapatkan kembali apa yang hilang menciptakan trauma jiwa yang sama sekali berbeda. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, ia takut akan menyentuh luka temannya, jadi ia hanya bisa membenturkan cangkir dengan keras dengannya dan meminum semuanya dalam sekali tegukan. Saat cangkir anggur mendarat dengan bunyi dentingan lembut, Hua Fusen tiba-tiba bertanya, mengenai Pak Tuadian, apa rencana Anda? Ekspresi Meng Kongchan sedikit menegang. Kemabukan di matanya tampak sedikit mereda saat dia berkata perlahan, kali ini, aku bermaksud pergi ke kerajaan ilahi Shenluo untuk berbicara langsung dengan Dian Tua. Gerakan Hua Fusen membeku. Setelah beberapa tarikan napas, dia berkata perlahan, belum genap 3 bulan sejak kita kembali dari Tanah Suci. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Meng Kongchan menghela napas pelan, sebelumnya, kita berpikir sama, selalu menginginkan cukup waktu luang, selalu menunggu apa yang disebut waktu terbaik. Tapi hasilnya, kamu sudah melihatnya. Hua Fusen tetap diam. Kami paling akrab dengan Pak Tuadian. Mengingat masa lalu, kesedihan mendalam muncul di wajah Meng Kongchan, dia memiliki temperamen yang paling keras, tetapi dia juga yang paling jujur. Mungkin, meskipun dia telah menjadi yang mulia Dewa Jueluo, dia masih sama seperti ketika dia masih muda. Membiarkannya melampiaskan amarahnya sepenuhnya mungkin akan memperbaiki keadaan. Suasana menjadi hening, dan keduanya tetap terdiam sejenak. Setelah sekian lama, Hua Fusen tampaknya telah mengambil keputusan, aku akan pergi bersamamu. Meng Kongchan menggelengkan kepalanya, jika kita pergi bersama, di mata orang tua itu sama saja dengan bergabung untuk memberikan tekanan. Sebaliknya, Hua Fusen tidak membantah. Meng Kongchan melanjutkan, ketidakberdayaanmu, rasa bersalahmu, dan rasa menyalahkan diri sendiri terhadapnya, aku akan mengungkapkannya satu persatu kepadanya. Atau, berikan aku sebuah tanda yang cukup untuk menggerakkan hatinya. Dengan demikian, satu orang dan satu benda mungkin merupakan pilihan yang optimal. Hua Fusen berpikir sejenak, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan rumbai pedang dari lengan bajunya yang dikelilingi oleh cahaya ungu samar. Rumbai itu bertekstur kasar, tampak dibuat secara asal-asalan, namun terawat dengan sempurna. Saat cahaya ungu beredar, ia membawa aura samar yang mendalam dan jejak waktu. Ini dari dulu, ketika Pak Tuadian pertama kali berhasil memburu binatang jurang kepunahan ilahi dengan kekuatannya sendiri. Dia mengambil kristal jurang dan sisa tulangnya untuk membuat rumbai pedang ini agar aku bisa memamerkannya, haha. Ini benar-benar sangat kasar. Sungguh menakjubkan aku masih menyimpannya sampai hari ini. Meng Kongchan mengulurkan tangan untuk mengambil rumbai itu sambil tersenyum, memang jelek, tapi setidaknya ini rumbai yang utuh. Dulu dia memberiku setengah cambuk lalat, katanya sebagian besar tulang binatang itu sudah berkarat dan dia tidak bisa menyatukannya menjadi satu, jadi aku bisa menerimanya atau tidak. Keduanya saling memandang dan tertawa, lalu menghela napas bersama. Tanpa disadari, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Suamiku, apakah kamu masih menyimpan mutiara panjang umur yang kuberikan padamu? Ini sudah kesekian kalinya Hua Caili memanggil, suami, hari ini. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada hidupku. Jawaban Yun Che membuat Hua Caili memasang wajah tegas dan memperingatkan, dengan serius, tidak, di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa suamiku. Baiklah, baiklah, baiklah. Yun Che memberi isyarat menyerah, keselamatanku adalah hal terpenting di dunia. Tak seorang pun boleh berpikir untuk menyakiti sehelai rambut pun di kepalaku. Hehehe, itu baru suamiku yang baik.
Sesampainya di istana Hua Caili, dia berbalik setengah badan, senyum misterius namun penuh harap terpancar di wajahnya yang tak tertandingi seperti giok. Selama ini, Lianzi dan Bi telah menyiapkan banyak pakaian luar yang indah dan mewah untukku, tetapi aku belum mengenakan satu pun. Karena aku ingin mengenakannya agar suamiku bisa melihatnya terlebih dahulu. Aku akan berganti pakaian untuk suamiku sekarang. Yun Ce menopang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, karena kita adalah suami istri, sudah sewajarnya aku membantumu berganti pakaian. Tidak, Lianzi dan Bi masih di sini. Hua Caili mendengus pelan dan berlari sambil tersenyum. Roknya yang berkibar dengan pancaran pedang membentuk lengkungan cahaya lembut di belakangnya, ujungnya berkibar dan menggerakkan angin sepoi-sepoi yang diselimuti aura pedang dan aroma harum. Yun Ce memperhatikan punggungnya dan termenung untuk waktu yang lama. Dalam keheningan, dia tiba-tiba berbicara, Li Su, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Suara Li Su terdengar lantang, kondisi pikiranmu terlalu kacau. Tidak pantas bagiku untuk berbicara. Yun Ce menghela napas perlahan, mengeluarkan suara yang agak lelah, katakan saja apa saja. Di hutan bambu, beberapa saat pikiran berbahaya itu telah mengganggu sarafnya dan terus muncul kembali hingga saat ini. Dia perlu mengalihkan pikirannya. Apa yang kamu lakukan pada Meng Kongchan? Li Su tiba-tiba bertanya. Apakah kamu memicu, saran, yang kamu tinggalkan di lautan jiwanya waktu itu? Ya, jawab Yun Ce. Kesempatan yang sangat berharga, yang akan hilang selamanya setelah digunakan dan tidak akan pernah bisa diciptakan kembali, saya membayangkan Anda pasti telah menggunakannya hingga batas maksimal. Li Su jelas telah merenungkan pertanyaan ini. Kamu pasti tidak membuatnya bertarung sampai mati dengan seorang dewa untuk memicu perang antara dua kerajaan ilahi. Yun Ce tersenyum pasrah, jika aku benar-benar bisa melakukannya, mengapa aku harus bersusah payah seperti itu? Lagi pula, itu hanyalah sebuah saran, bukan kendali mutlak. Dan Meng Kongchan, bagaimanapun juga, adalah dewa tanpa mimpi, pemilik jiwa ilahi terkuat di antara 6 kerajaan dewa. Gangguan kognitif yang dipicu oleh reaksi mendadak dari jiwa iblis nirvana sudah merupakan batas dari secuil kekuatan jiwa kaisar iblis itu. Sisa kekuatan yang tertinggal hanya mampu meninggalkan celah samar dalam jiwa ilahinya, celah yang bisa kugunakan untuk menulis secara diam-diam. Namun, apa yang bisa kutanamkan melalui celah itu sangatlah terbatas. Setidaknya, hal itu tidak boleh menjadi masalah yang membutuhkan pertimbangan cermat atau terlalu sensitif untuk menyentuh jiwanya, dan juga tidak boleh terlalu bertentangan dengan pemahamannya yang sudah ada. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah membangkitkan kewaspadaannya, sehingga menyebabkan semua upaya kita menjadi sia-sia. Tidak boleh terlalu bertentangan dengan pemahamannya yang ada. Suara Li Su terdengar terkejut, lalu. Apa gunanya? Tentu saja itu berguna. Mata Yun Ce sekali lagi memancarkan cahaya gelap yang jahat, misalnya, membuatnya ingat beberapa hal yang harus dia lakukan. Apa maksudmu? Li Su tampak semakin bingung. Yun Ce berpikir sejenak dan menjelaskan kepadanya, jika yang diberi saran itu adalah kamu. Jika saat ini, pikiran untuk membunuhku tiba-tiba muncul di benakmu, kamu akan langsung menyadari ada masalah dengan hati dan jiwamu, karena dalam kognisi normalmu, kamu dan aku saling bergantung untuk bertahan hidup. Tidak mungkin bagimu untuk ingin membunuhku. Namun, jika pikiran yang muncul di benakmu saat ini adalah untuk mendorongku terus berusaha memahami teknik pedang penghukum surga, kamu tentu tidak akan tanpa dasar mencurigai bahwa pikiran ini adalah saran eksternal dari lubuk jiwamu. Kemudian, saran tambahan yang dibangun berdasarkan saran yang berhasil ini akan secara alami mengikuti sebagai hal yang wajar. Li Su tampaknya sedikit mengerti dan bertanya, lalu, apa saran yang kamu berikan kepada Meng Kongchan? Apakah saran yang tampaknya sederhana seperti itu benar-benar bisa berhasil seperti yang kamu inginkan? Memang begitu. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke cakrawala yang jauh, setelah meninggalkan kerajaan ilahi penghancur surga, dia tidak akan kembali ke kerajaan ilahi penenun mimpi, melainkan akan pergi sendirian ke kerajaan ilahi Shenluo. Membawa tanda pengenal yang diberikan oleh Dewa Huaxin. Bab 2196, keanggunanmu adalah milikku. Di dalam ruang tidur istana bagian dalam, gemerincing lembut Liontin Giok dan gemerisik jubah diiringi oleh seruan kaget Hua Lianzi sesekali. Waktu seolah melambat dengan tenang, dan bahkan pikiran Yun Ce yang kacau pun tanpa sadar ikut terseret. Tidak lama kemudian, Hua Lianzi dengan lembut mengangkat tirai ruangan dalam, dan Hua Caili perlahan berjalan keluar. Dalam sekejap, semua kemegahan di halaman meredup, dan bahkan cahaya pedang yang menyinari langit kerajaan ilahi penghancur surga, seperti cahaya bintang, berubah menjadi latar belakang yang redup. Sebuah gaun putih menarik perhatiannya. Bahannya tampak seperti ditenun dari sejenis sutra giok, berkilau seperti lemak yang membeku, tipis seperti sayap kupu-kupu. Saat disentuh ringan, gaun itu tampak memiliki cahaya yang mengalir dan berputar halus. Angin yang melewati jubah itu seperti kunang-kunang yang menari di bawah sinar bulan, aura keabadian berputar-putar. Gaun itu dihiasi ornamen giok berbentuk bintang, dan masih dihiasi dengan motif pedang, tetapi tidak memancarkan aura pedang yang kuat dan dingin. Sebaliknya, gaun itu berayun lembut dengan kilauan pedang yang hangat, megah, dan bagaikan sungai bintang. Gaun itu masih mempertahankan sedikit sikap dingin putri ilahi penghancur surga, tetapi lebih menonjolkan kelincahan lembut seorang gadis, karena gaun ini bukan untuk latihan pedang, melainkan hanya untuk orang yang ia puja. Hua Caili berjalan perlahan, ditopang ringan oleh Hua Lianzi. Rambut hitamnya terurai longgar, dengan jepit rambut giok akik di rambutnya. Kepala jepit rambut diukir menyerupai pedang kecil, dihiasi manik-manik giok mungil. Saat dia bergerak, manik-manik giok bergoyang lembut, menghasilkan suara pedang yang merdu dan menenangkan. Langkah kakinya sangat lambat dan ringan, seolah takut mengganggu postur yang ditunjukkannya kepada kekasihnya.
Pipinya yang seperti bulan sedikit merona, rasa malu seorang wanita yang berdandan untuk pengagumnya. Alis dan matanya juga menyembunyikan sedikit kekhawatiran dan harapan yang hati-hati. Mata indahnya menatap Yun Ce dengan lembut, terpukau oleh sosoknya, seolah ingin mengukir penampilan Yun Ce saat ini sepenuhnya ke dalam hatinya. Yun Ce menatap kosong, lautan jiwanya telah lama kehilangan pemikiran kompleks yang sebelumnya ada di dalamnya. Dia hanya merasakan sesuatu yang lembut menarik kedalaman jiwanya. Penampilannya yang linglung seketika melenyapkan kekhawatiran gadis itu, dan bibirnya melengkung karena gembira. Saat senyumnya mekar, itu seperti cahaya lembut yang tak berujung dan indah yang perlahan menerobos masuk ke hatinya, bergelombang tanpa henti. Ia melepaskan tangan Hua Lianzi dan perlahan berjalan menuju Yun Ce, roknya berayun lembut setiap langkahnya. Setiap ayunan, pola bintang dan pedang yang padat dan cemerlang muncul tanpa suara, lalu menghilang perlahan dalam cahaya senja setelah ayunan, seolah-olah menyebarkan sungai bintang yang indah, cemerlang, dan mengalir abadi di dalam gaun dan keanggunannya. Sampai dia berjalan semakin dekat selangkah demi selangkah ke dunia luar, begitu dekat sehingga napasnya dipenuhi aroma gadis itu, dia tetap tak bergerak, tercengang, dan tak bisa berkata-kata. Itu seperti mimpi yang terlalu indah, begitu indah hingga terasa terlalu ilusi. Sentuhan kecil saja, dan ia akan hancur menjadi debu abadi. Suamiku, apakah aku cantik? Ia sedikit mengangkat kepalanya, alis dan matanya melengkung, tatapannya dipenuhi harapan dan kelembutan. Ekspresi Yun Ce saat ini telah memberikan jawaban yang paling menggembirakan dan paling memuaskan baginya. Untuk sesaat, ucapannya membuat Hua Lianzi yang berada di belakangnya terdiam karena terkejut, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Yun Ce membuka mulutnya, butuh beberapa saat sebelum akhirnya ia menemukan suaranya, sangat cantik. Dua kata yang di mata orang biasa merupakan pujian, namun di hadapan Hua Caili saat ini, kata-kata itu hanya terasa tak berdaya dan pucat. Dia sudah dikenal luas sebagai putri ilahi tercantik di abis, seorang gadis ajaib yang dikabarkan telah mengumpulkan semua cahaya gemilang dunia abis. Dan ketika dia secara aktif menampilkan semua keanggunannya, apa yang dia persembahkan adalah mimpi abadi yang begitu indah sehingga seharusnya tidak ada di dunia abis yang remang-remang ini. Namun, justru dua kata yang sangat datar itulah yang membuat senyum Hua Caili semakin lebar. Ia melangkah setengah langkah ke depan, hampir menempel ke dada Yun Ce. Tangannya terangkat, ujung jari seputih gioknya dengan lembut menyentuh ikat pinggang di pinggangnya, lalu dengan lembut menangkup wajahnya, matanya yang mendongak menatap dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dulu, aku tidak pernah bahagia karena pujian orang lain tentang penampilanku, tetapi sekarang, aku sangat senang. Karena suamiku adalah yang paling tampan, paling wangi. Pria terbaik di dunia. Aku hanya bisa pantas untuk suamiku jika aku cukup baik. Kata-kata cinta gadis itu lembut dan lugas, namun mengandung kekaguman yang hampir saleh. Setiap kata seolah berasal dari lubuk jiwanya, menyatu ke dalam kehidupan ini. Hampir tanpa sadar, Yun Ce mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di punggung tangan wanita itu yang menangkup pipinya. Matanya sangat dekat, memungkinkan Yun Ce untuk melihat dengan jelas setiap kilauan cahaya bintang di dalamnya, seolah-olah Bima Sakti telah hancur dan tercurah ke dalamnya, bergelombang dengan cahaya yang menyilaukan dan berkilauan. Sudut matanya sedikit terangkat, diwarnai dengan rona merah muda samar, seperti awan merah muda, menghadirkan daya tarik yang lembut dan memikat yang hanya dia yang cukup beruntung untuk melihatnya. Caili. Dia bergumam lembut, ujung jarinya menyusuri celah di antara jari-jarinya, menekannya perlahan, membuat telapak tangannya menempel lebih erat di pipinya, bertemu denganmu di kehidupan ini, aku. Betapa beruntungnya aku. Jari-jari Hua Caili bergerak lembut dan menyentuh bibirnya, menghentikan kata-kata selanjutnya. Setengah malu dan setengah serius, dia berkata, aku sudah bilang, jelas akulah yang lebih beruntung. Yun Ce tersenyum tipis, tangannya meluncur ke bawah, secara alami merangkul pinggang rampingnya. Gerakannya ringan, seolah menangkap kelopak bunga yang melayang dari sungai bintang ke telapak tangannya. Dia menariknya lebih dekat, begitu dekat hingga dahi mereka bersentuhan lembut, lalu memberinya sebuah ciuman yang sangat ringan di bibirnya. Begitu ringan, seolah takut membangkitkan sesuatu, dan seolah menggunakan kesalehan sesaat ini untuk membubuhkan tanda abadi pada mimpi ini, yang terlalu indah untuk menjadi nyata, yang akan terukir di kedalaman jiwanya. Gadis itu bergumam pelan, lalu dengan tenang menyandarkan kepalanya ke dada pria itu, mengeluarkan suara lembut seperti anak kucing, Lianzi masih di sini. Hua Lianzi, yang tiba-tiba disebutkan, tampak seperti terbangun dari mimpi. Ia secara naluriah mengeluarkan suara gugup, Aku tidak melihat apapun. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari seharusnya dia tidak berbicara. Dia buru-buru menutup bibirnya dengan kedua tangan, ragu-ragu apakah harus mundur atau tetap tinggal. Yun Ce tidak berbicara lagi, tetapi perlahan-lahan mengencangkan lengannya. Tidak ada yang tahu bahwa tangannya, yang menutupi punggung Hua Caili, diam-diam mengepal, dan ujung jarinya menusuk dagingnya, mengeluarkan tetesan darah. Saat ini, yang muncul di hatinya jelas-jelas adalah ketakutan akan kehilangan. Begitu jernih, begitu menusuk jiwa. Seolah takut mimpi indah itu akan hancur. Tetapi, pada akhirnya, itu hanyalah mimpi indah. Itu hanya bisa menjadi mimpi. Dan dia adalah Yun Ce. Tidak, dia adalah Kaisar Yun, yang memikul takdir tanah airnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah menghancurkan mimpi indah itu dengan tangannya sendiri, dengan segala cara. Betapapun menyakitkannya, dia tidak boleh benar-benar tenggelam di dalamnya. Sama sekali tidak boleh. Kakak pertama, sudah waktunya latihan pedang hari ini. Sebuah suara jernih dan kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar. Yun Ce mengalihkan pandangannya dan melihat seorang gadis berbaju putih memegang kotak pedang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan.
Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Yun Ce, dia menundukkan kepalanya dengan panik, bingung harus berbuat apa. Hua Caili bangkit dari pelukan Yun Ce dan tersenyum tipis, Bibi berkata bahwa selama 3 tahun ke depan, aku bisa menikmati hidup tanpa beban dan tidak perlu berlatih ilmu pedang. Ah, ya. Hua Bibi mendongak kaget, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya lagi, Aku mengerti, kakak sulung. Namun, nada suara Hua Caili berubah, aku sudah bilang pada Bibi bahwa 3 bulan sudah cukup, karena aku ingin berlatih pedang lebih keras dari sebelumnya, agar aku bisa melindungi suamiku. Di puncak awan Eden, air mata membasahi pipinya, sumpah yang diteriakkannya di depan semua orang bukanlah sekadar janji kosong, melainkan terukir dalam keyakinannya. Di depan orang lain, dia selalu memanggil, suamiku, tanpa ragu-ragu, sama sekali mengabaikan betapa dahsyatnya dampak 2 kata sederhana itu terhadap jiwa orang lain. Tidak diragukan lagi, mata Hua Biyi langsung melebar, bibir merah mudanya sedikit terbuka. Butuh beberapa tarikan napas baginya untuk merespons dengan tergesa-gesa. Suamiku, dia menggenggam tangan Yun Ce, saat pertama kali kamu datang, kamu menghadapi wajah ayah dewa yang paling ganas dan menakutkan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kerajaan ilahi penghancur surga padamu dengan benar. Mari kita menebusnya mulai hari ini. Aku ingin setiap tempat yang pernah kukunjungi seumur hidupku memiliki bayangan suamiku. Hehe. Dia membawa Yun Ce pergi sambil tertawa, meninggalkan Hua Lianzi dan Hua Biyi yang saling memandang, tidak bisa berkata apa-apa. Kerajaan ilahi penghancur surga, koridor niat pedang. Susunan pedang menggantung di langit, seperti sungai bintang terbalik, memantulkan kilauan pedang yang terkadang terang, terkadang berbintik-bintik. Yun Ce dan Hua Caili bermandikan kilauan pedang, berjalan berdampingan di sepanjang koridor, mendengarkan Hua Caili bercerita tentang leluhur penguasa kerajaan Zetian satu demi satu. Koridor niat pedang diukir dengan tanda pedang dari leluhur pedang, guru pedang, dan dewa agung yang berurutan. Setiap tanda pedang berisi niat pedang mendalam yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Karena itu, tak terhitung banyaknya praktisi agung penghancur surga datang setiap hari untuk melihat dan memahaminya. Lihat, itu bekas pedang Bibi. Seperti yang diharapkan dari Bibi, bahkan bekas pedangnya pun sangat indah. Meskipun hanya berupa bekas tebasan pedang yang panjang, sempit, dan sederhana, orang hampir dapat dengan jelas melihat ketajaman dingin Hua Qinying saat dia mengayunkan pedangnya. Setiap gumpalan niat pedang yang terpancar dari bekas tebasan pedang itu seperti sinar es yang terkondensasi dari bagian terdalam cahaya bulan. Kapan aku akan sekuat bibiku? Aku selalu dilindungi oleh suamiku. Aku sangat ingin bisa melindunginya suatu hari nanti. Dia mendambakan, dia membayangkan, dan dia menginginkan. Seolah-olah sama sekali tidak menyadari tatapan beragam yang tak terhitung jumlahnya yang tertuju pada mereka. Koridor niat pedang ini adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi Hua Caili di waktu luangnya dari latihan kultivasi. Karena itu, praktisi mendalam penghancur surga yang datang untuk memahami niat pedang sering beruntung dapat melihatnya. Tidak ada yang berani menyinggung, tidak ada yang berani mendekat, tetapi beberapa individu dengan peringkat relatif tinggi dapat memberi hormat dari jarak jauh, dan dia akan selalu merespons dengan lembut. Namun, koridor niat pedang hari ini sangat sunyi. Satu persatu, kelompok-kelompok praktisi mendalam penghancur surga tampak linglung atau tercengang. Bahkan para murid guru pedang tingkat tinggi, dan bahkan pangeran dan putri kekaisaran, tak seorang pun maju untuk menyapa mereka. Mereka bahkan lupa mengeluarkan suara. Di masa lalu, mereka sering secara pribadi memanggil putri ilahi penghancur surga, Dewi Pedang Kecil, karena dia tidak hanya memiliki keanggunan yang melampaui Dewi Pedang di masa lalu, tetapi juga secara bertahap memperoleh sikap dingin dan acuh tak acuh dari Dewi Pedang Abadi. Namun saat ini, putri ilahi penghancur surga yang mereka lihat tidak mengenakan pakaian pedang putri ilahi yang sederhana dan elegan yang mereka kenal, melainkan mengenakan gaun yang indah, bak mimpi, dan seperti abadi, seolah-olah seorang abadi yang diasingkan telah turun menjadi debu. Setiap langkahnya disertai cahaya lembut seperti cahaya bulan yang pecah. Dan wajahnya yang seputih giok, ekspresinya, sepenuhnya diselimuti pesona yang lembut dan halus. Tidak ada sedikit pun jejak dari sikap dingin dan mulia putri ilahi yang biasanya ia tunjukkan. Senyum tipis dan lembut selalu tersungging di sudut mulutnya. Mata itu, yang dulunya seperti bulan yang dingin, kini melengkung menjadi 2 bulan sabit yang meleleh oleh air musim gugur, menatap tanpa berkedip pada pria di sampingnya. Saat dia berbicara, wanita itu menatap bibirnya. Saat dia mendengarkan, wanita itu menatap matanya. Tatapannya, yang terpantul dalam kilauan pedang, mengalir dengan kasih sayang yang lembut, hampir kental, yang belum pernah dilihat oleh siapapun yang hadir. Postur tubuhnya pun tetap rapat, condong ke arah pria di sampingnya, tidak bergeser sedikit pun, meskipun semakin banyak tatapan tertuju pada mereka. Ia sama sekali tidak menyadarinya, sama sekali tidak takut. Sepertinya dia sengaja, tanpa ragu-ragu mengatakan kepada dunia bahwa semua keanggunannya, semua hatinya, telah diberikan kepada orang di sampingnya. Dentang. Pedang di tangan seorang murid dari guru pedang jatuh lemas, menghasilkan bunyi dentang yang cukup memekakkan telinga, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Tidak seorang pun di sekitarnya menoleh karena hal itu, dan mereka terus menatap lurus ke arah 2 sosok yang berjalan berdampingan sampai mereka perlahan menghilang ke dalam cahaya pedang yang semakin menjauh. Rasanya seperti mimpi, mimpi di mana putri ilahi penghancur surga begitu cantik hingga terasa seperti ilusi. Bahkan kekaguman yang tenang pun terasa seperti penghujatan. Di masa lalu, ketika hidupku penuh penderitaan, rasa sakitnya sangat hebat, setiap bagian tubuhku terasa nyeri. Bibiku akan memelukku erat-erat, dan ayahku akan sangat kesakitan hingga rasanya seperti fitur wajahnya berubah. Aku sering berpikir, hidup ini sungguh menyakitkan. Aku akan terluka, dan aku juga akan melibatkan bibi dan ayah dewa dalam penderitaan.
Untuk menyelamatkanku, ayah dewa harus berulang kali menyakiti dirinya sendiri dan menanggung penderitaan yang menyiksa hati. Pada saat itu, aku berusaha sangat keras untuk bertahan, berusaha sangat keras untuk hidup. Alasan terbesar adalah agar Bibi tidak menyesal, dan terlebih lagi agar tidak menyia-nyiakan usaha keras ayah dewa. Di ujung koridor niat pedang, Hua Caili berhenti, lengannya melingkari pinggang Yun Ce. Mata indahnya tampak berkaca-kaca, jika mengingat kembali sekarang, aku benar-benar bodoh saat itu. Karena hidup ini sungguh indah, sungguh indah. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk terus hidup, hidup bersama suamiku untuk waktu yang sangat, sangat, sangat lama. Begitu lama hingga setiap sudut dunia ini dipenuhi oleh jejak bayangan kita. Yun Ce mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus rambut hitamnya yang bermandikan cahaya pedang, lalu menjawab dengan satu kata, baiklah. Dia menggunakan hidupnya, tubuhnya, jiwanya. Dan berbagai cara, untuk mendapatkan hatinya yang paling murni, paling tanpa celah, bahkan paling tulus dan rela berkorban. Semakin dalam cintanya kepada pria itu, semakin sukses pula pria tersebut. Hanya saja, tidak. Tidak ada kata, hanya. Suamiku. Panggilan lembutnya yang sudah tak terhitung jumlahnya hari ini kembali terdengar di telinganya. Dan kali ini, terasa lebih lengket dari sebelumnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, bibirnya hampir menyentuh telinga pria itu. Beberapa helai rambut yang berurai terlepas dari belakang telinganya, menempel di lehernya yang panjang dan pirang, hingga ke tulang selangkanya, membentuk beberapa lekukan samar yang sulit ditangkap pada kulitnya yang sudah seputih giok, yang membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan. Aku ingin kembali ke kamar tidur kita. Hari ini seharusnya dianggap sebagai malam pernikahan kita, jadi. Suamiku, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Suaranya semakin lembut dan pelan, perlahan-lahan menjadi selembut dengungan nyamuk. Wajahnya yang memerah tersembunyi di bahunya, tidak berani menatap matanya untuk waktu yang lama. 297.000 karakter dihilangkan di sini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Yun Ce duduk tegak di sofa dengan postur rapi. Hua Caili berlutut di belakangnya, memegang sisir giok halus di tangannya, dan dengan hati-hati mengambil sehelai rambut panjang suaminya yang agak berantakan. Jelas sekali, ini adalah kali pertama dia menata rambut seseorang. Gerakannya yang hati-hati namun canggung mengandung kesan kesalehan, seolah-olah menyelesaikan ritual yang harus dilakukan seorang istri yang baru menikah. Setelah setiap sapuan sisir, dia akan berhenti sejenak, memeriksanya dengan cermat, sebelum berani melakukan sapuan kedua. Yun Ce tidak mendesaknya, tetapi hanya menutup matanya, membiarkan kehangatan ujung jarinya menyentuh rambutnya berulang kali. Setelah seperempat jam penuh, Hua Caili akhirnya meletakkan sisir giok itu, lalu membungkuk dari belakang, menyandarkan dagunya yang seputih giok di bahu suaminya, dan diam-diam melirik karya agungnya. Kemudian, seperti kucing yang puas, dia melengkungkan mata indahnya dan berkata, seperti yang diharapkan dari suamiku, dia adalah pria paling tampan di dunia dari setiap sudut. Orang lain mungkin memiliki pria-pria tampan seperti Giok, tetapi hanya suamiku yang benar-benar tak tertandingi di dunia. Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu hampir memujiku sampai-sampai aku menjadi langka di surga dan tidak ada di bumi. Begitulah aturannya. Hua Caili memiringkan kepalanya, berusaha membuat nadanya serius, mulai sekarang, hanya aku yang boleh menyisir dan mengikat rambut suamiku. Tidak ada wanita lain yang boleh menyentuhnya, bahkan ketiga pelayan pribadimu pun tidak. Baiklah, baiklah, aku ingat, jawab Yun Ce dengan patuh. Hehehe, sekarang kita harus pergi memberi penghormatan kepada ayah dewa. Di paviliun pedang Yixin, Hua Fusen dan Meng Kongchan sama-sama hadir, tampaknya sedang menunggu mereka. Junior Yun Ce memberi hormat kepada dua dewa senior yang agung. Saat Yun Ce selesai memberi hormat, Hua Fusen dengan santai berkata, Dewa senior yang agung. Yun Ce sedikit terkejut, lalu membungkuk lagi dan dengan hormat memanggil, ayah mertua. Hua Fusen mengangguk pelan, lalu akhirnya memperlihatkan senyum tipis. Namun seketika itu juga, tatapan tidak senang Meng Kongchan menusuk wajahnya. Aku sudah menunggu begitu lama dan masih belum mendengarnya memanggilku, ayah dewa, tetapi kamu sudah dipanggil, ayah mertua. Di samping Yun Ce, Hua Caili melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ayah, semoga ayah sehat selalu. Ayah mertua, semoga ayah sehat selalu. Hati Meng Kongchan langsung dipenuhi kegembiraan, wajahnya memerah. Kesedihan yang sebelumnya menyelimutinya lenyap, anak baik, anak baik. Caili, mulai sekarang, kamu separuh putriku, Putri Meng Kongchan. Jika ada yang berani mengganggumu, laporkan saja kepada ayah mertuamu. Siapapun lawannya, jika mereka berani mengganggu putriku, aku akan menghajar mereka habis-habisan. Hua Caili tersenyum manis, aku memiliki dua ayah terbaik di dunia, jadi tidak ada yang berani menindasku. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, lalu menepuk bahu Hua Fusen, saudara Fusen, aku baru saja mengatakan bahwa pencapaian terbesarmu dalam hidup ini. Baiklah, baiklah, cukup omong kosong ini. Hua Fusen menepis tangannya, lalu mengalihkan pandangannya dengan serius, meskipun tidak ada upacara pernikahan, dan tidak ada undangan besar ke seluruh dunia, mereka tetaplah pengantin baru. Apakah kamu benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama? Ah! Yun Ce mendongak, wajahnya penuh kejutan, dan berkata, senior, apakah Anda sudah akan pulang? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi di penenun mimpi? Meng Kongchan menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyum yang menenangkan, ini bukan tentang penenun mimpi. Tatapannya perlahan menyapu keduanya dan mendesah pelan, sebelumnya, rintangan terbesar di antara kalian berdua dan bagian tersulit adalah Kaisar Yuan di Tanah Suci. Tetapi Yuaner menanggungnya dengan tubuh dan tekadnya untuk menerobos penghalang. Bahkan persepsi dunia berubah karenanya. Dan Caili, hatinya murni, teguh, dan tanpa penyesalan.
Sebaliknya, kami berdua orang tua selalu ragu-ragu dan penakut. Hua Fusen meliriknya, akhirnya mengakui juga bahwa kamu sudah tua. Meng Kongchan berdiri, berjalan ke sisi Yun Che, dan menatapnya sambil tersenyum. Sekarang, saatnya kita sebagai ayah melakukan bagian kita dan menyingkirkan rintangan terakhir untukmu. Dia sedikit menoleh dan bertemu pandang dengan Hua Fusen, ini juga untuk menyelamatkan sesuatu yang pernah kita miliki. Tidak, sesuatu yang selalu paling kita hargai.